Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang itu mengalami atau memiliki pengalaman kelemahan dan pengalaman kejatuhan. Beberapa kali kita mendengar pengalaman keterpurukan. Apakah OMK pernah terpuruk? Pernah. Bagus. Pernah jatuh? Pernah. Pernah gagal? Pernah. Jangan khawatir, Yesus yang ada di depan kita juga pernah hidupnya habis-habisan. Tetapi apa yang dilakukannya kemudian? Tinggal bagaimana kita menanggapi kekurangan dan bereaksi terhadap kegagalan. Tadi saudara-saudari menyaksikan bagaimana saudara kita yang membacakan bacaan pertama dan bacaan kedua. Membaca bukan dengan mata tetapi dengan tangan. Karena mengalami kekurangan tunanetra, tetapi tidak menghalangi ya. Contoh konkret, Tuhan mengirimkannya kepada kita untuk memberi kesaksian bahwa kekurangan bukanlah halangan tetapi menjadi bagian berkat dari Allah. Allah mau apa terhadap hidup kita. Maka kita mengenal dua rasul Yesus yang jatuh dalam kegagalan besar. Yudas mengkhianati Yesus dan Petrus menyangkal Yesus. Dan apa yang terjadi? Yudas menyesal dan mati bunuh diri. Sedangkan Petrus bertobat dan bangkit berdiri. Demikianlah juga Paulus yang menganiaya Yesus, yaitu gerejanya, bertobat menjadi rasul Kristus yang unggul. Kan dua tokoh yang mengalami kejatuhan, keterpurukan, frustasi karena kegagalannya. Bagaimana mungkin Petrus berkata, saya menyangkal Tuhan. Dan bagaimana Paulus yang dikaruniai kepintaran yang luar biasa ternyata menganiaya gerejanya. Mereka mengalami kejatuhan tetapi kemudian menjadi rasul karena terbuka pada Roh Kudus, bangkit berdiri dan kemudian bersaksilah. Mereka bangkit dan bersaksi. Petrus dan Paulus dikenal dua rasul yang berbeda latar belakang, pengalaman iman dan tugas perutusannya, tetapi memiliki iman dan komitmen yang sama dalam pelayanan dan pewartaan Injil. Petrus mengutamakan pelayanan kepada para bangsa Yahudi dan Paulus pada bangsa bukan Yahudi. Perjalanan iman Petrus panjang, dari seorang nelayan yang sederhana menjadi seorang rasul yang luar biasa. Sedangkan perjalanan iman Paulus singkat dan padat, dari seorang terpelajar, terhormat, tetapi menganiaya murid-murid Tuhan, secara mendadak dijumpai oleh Yesus yang bangkit, diterangi hingga menjadi rasul yang ulung. Siapakah OMK itu? Petrus dan Paulus, mereka adalah juga dalam saat-saat tertentu mereka adalah orang muda Katolik. Pada suatu hari saya pernah berjumpa di suatu imigrasi ketika transit dengan seorang yang memiliki cacat, tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi terkenal, banyak orang meminta foto padanya. Rupanya ia adalah seorang yang bernama Nicholas James Vujicic atau dikenal dengan Nick, yang lahir 4 Desember 1982 sebagai tunadaksa tanpa kaki dan tangan. Saat menjadi besar dan menyadari dirinya, ia bagaikan telah mengalami kematian sewaktu hidup hingga ia ingin bunuh diri. Namun kasih kedua orang tuanya mengubah hidupnya hingga ia percaya pada Tuhan yang maha baik dan mengudahkan hidup sebagai suatu kesempatan dan perjuangan. Ia pun mulai berjuang dan akhirnya kini menjadi seorang motivator kelas dunia, membangkitkan seorang kaum muda untuk hidup
dengan mensyukuri dan mengembangkan bakat yang dimiliki, bukan mengeluh, tidak terpaku pada situasi yang mengecewakan, tidak mengutuk-ngutuk Allah karena kekurangan tubuh dalam dirinya, tak sesuai dengan harapan, tetapi ia berjuang, bangkit, berdiri, dan sekarang menjadi para pewarta. Bahkan ia menikah dengan seorang wanita cantik dan mempunyai anak. Ia selalu tampil ceria, bahkan dalam keadaan seperti itu luar biasa, berenang, berselancar, dan bermain golf. Kekurangan fisik tak menjadi penghalang meraih segala mimpinya. Ia menjalani hidup sebagai anugerah, kesempatan perjuangan, karena kasih orang tua dialami dalam dirinya. Dan pernah juga ada seorang bernama Tony Melendez, seorang yang tidak bertangan, tetapi kemudian ia menjadi seorang pewarta yang luar biasa, yang menggunakan tangannya untuk bermain gitar dan menyanyi. Dan pada waktu Paus berkunjung ke Amerika tahun 1978, apa yang dia tampil di hadapan Paus? Dan waktu Paus berkata, I want to kiss him, dan ia mendengarkan, dicium oleh Paus. Tony Melendez, seorang cacat tetapi komitmen membangkit berdiri, memberi kesaksian, mendapat anugerah, pernah dicium oleh seorang santo. Luar biasa. Dan bagaimana dengan kita juga? Carlo Acutis kita tahu pada usia 15 wafat, tetapi perjuangan hidupnya luar biasa karena sakit leukemia, baktinya kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama. Hambatan fisiknya tidak menghalangi, menjadi halangan, tetap menjadi keluar. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menanyakan menurut pendapat orang lain, Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini menurut pendapatmu? Maka kita juga boleh bertanya, siapakah Yesus menurut saya? Kita bisa menjawab, Yesus penyelamat, Yesus adalah sahabatku, Yesus adalah Tuhan. Kata Yesus, betul. Itu ajaran yang resmi. Tapi menurut pribadimu, pengalamanmu, siapakah aku ini? Kalau kita menjawab, Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam hidup aku tidak ada efeknya bagimu? Maka ketika Petrus ditanya, siapakah menurut kamu aku ini? Petrus langsung menjawab apa yang belum pernah ia pikirkan, katakan dan bicarakan dengan teman-temannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus kaget akan jawabannya sendiri, seakan tak percaya bahwa dirinya yang berbicara. Bagaimana mungkin seorang nelayan sederhana bisa berbicara seperti seorang ahli ketuhanan yang ternama? Mungkin ia juga manggut-manggut kepada teman-temannya, bangga. Mungkin teman-temannya kaget, luar biasa Petrus, saya kan tahu dia, kok jawabannya luar biasa. Mungkin Petrus manggut-manggut, ya bangga, luar biasa ya. Nah, bagaimana mungkin juga OMK biasa bisa menjadi pewarta luar biasa? Itulah pernyataan orang yang berkelas, berpendidikan tinggi. Tapi Petrus tidak akan tahu kalau Bapa tidak memberikan kesaksiannya. Saudara-saudari yang terkasih, OMK diajak mengalami bagaimana Maria sebagai wanita sederhana yang mendapat berkat luar biasa karena imannya bergegas membawa Yesus. Waktu Maria menerima kabar gembira, ia berada pada usia OMK, orang muda, yang didampingi oleh Yosef yang memang pada waktu itu bukan orang muda. Orang muda tak lepas dari kekurangan, bahkan mungkin dari kegagalan dan dosa. Bisa jadi kita pernah menjual Yesus, mengkhianati Yesus seperti Yudas, untuk lulus dengan menyontek, untuk naik pangkat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Mungkin kita pernah menyangkal Yesus dengan cara tidak menjalankan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mungkin kita pernah menganiaya Yesus dengan cara mencemarkan nama baik Tuhan sendiri dengan menyia-nyiakan masa muda. Mungkin ada yang terlibat dalam jatuh dalam minum-minuman keras. Mungkin ada yang terlibat dalam narkoba.
Itulah kejatuhan dan kegagalan kita. Tidak apa-apa, itu semua sudah terjadi. Yang penting jangan terjadi lagi. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengalami siapakah Yesus bagiku, maka kita pun akan bangkit berdiri, bergegas membawa Yesus seperti Petrus hingga gereja menjadi seperti saat ini. Maka tanpa kehadiran dan kesaksian Petrus dan Paulus, kita tidak bisa membayangkan gereja macam apa sekarang ini. Kita seperti ini karena Petrus dan Paulus. Tanpa OMK yang bangkit berdiri dan bersaksi karena percaya pada Yesus sebagai Tuhan yang penuh belas kasih, serta pergi bergegas memberi kesaksian akan belas kasih Allah dan hidup yang beromakan Injil, kita tidak akan bisa membayangkan masa depan gereja macam apa kelak yang kita miliki. OMK yang adalah masa kini dan masa depan gereja, janganlah menunggu kesempatan. Maka kita seringkali berkata, saya tidak mendapat kesempatan. Jangan menunggu kesempatan, tapi carilah kesempatan untuk berperan dalam gereja. Ciptakanlah kesempatan untuk berperan dalam gereja. Maka kesempatan, bagaimana kaum muda sekarang ditantang untuk mengambil bagian sebagai kesempatan bagaimana menjadi teladan dan justru sebagai acuan iman saat ini. Tanpa menjadi masa kini gereja, OMK yang sekarang sulit dibayangkan menjadi masa depan gereja. Maka jangan diam. Yang saya mengatakan jangan diam. Maka bagus kalau OMK tidak pernah bisa diam. Jangan diam. Energi itu gunakanlah, bangkit, berdiri, bergegas seperti Maria membawa Yesus yang menyebabkan orang lain melonjak kegirangan. Bersaksilah, kalian bisa. Kalian bisa segalanya. Kalian kalau hanya tidak bisa diam, ini adalah rahmat yang luar biasa. Ini adalah suatu energi untuk bukan hanya bangkit berdiri, tetapi juga bangkit berlari, bukan hanya untuk gereja, tetapi juga untuk bangsa Indonesia dan untuk dunia. Inilah saat bangkit dan bergegas. Marilah menjadi OMK yang membanggakan. Pernah seorang pastor Amerika mengirim satu cerita kepada saya. Ceritanya begini, mungkin pernah mendengar. Ada 4 seorang ibu yang membanggakan anak-anaknya. Mereka berbicara. Dia bilang, anak saya itu muda tapi luar biasa. Semua orang kagum, baik orang tua maupun orang muda, kalau bertemu dengan dia akan berkata, "Good morning, Father." Anak saya adalah seorang pastor. Bangga. Yang kedua bilang, "Oh, anak saya lebih daripada anakmu." Bukan hanya mengatakan good morning Father, kalau ketemu salaman dan cium cincinnya. Anak saya dipanggil good morning Your Excellency. Anak saya adalah seorang uskup. Lalu yang ketiga bilang, kalian pastor dan uskup, anak saya lebih lagi dari kalian. Ya. Setiap orang yang ketemu dengan saya, bahkan uskup pun ketemu dengan dia, akan berkata, "Good morning Your Eminence." Anak saya adalah kardinal. Lalu yang keempat, tenang-tenang saja. Dia berkata, "Ayo cerita. Kira-kira anaknya siapa?" Dia berkata, "Anak saya bukanlah apa-apa. Anak saya bukan pastor, anak saya bukan uskup, anak saya bukan kardinal. Anak saya adalah seorang pemuda biasa. Tetapi yang saya tahu, ia adalah seorang pemuda yang tampan, berhidung mancung, bermata biru. Setiap gadis yang memandang, termasuk putri Indonesia, memandang, oh my God." Bagaimana hidup OMK itu menjadi OMG yang membuat orang berkata, oh my God. Yang membuat, maka saat inilah saudara-saudara, jangan diam, mari bangkit, berdiri, bergegas, berlari, dan bersaksilah saatnya. Sehingga pulang dari sini saudara-saudari mengalami pengalaman dikasihi oleh Tuhan lewat perjumpaan dengan sesama,
Sehingga orang tua, kakak adik ketika menyaksikan saudara-saudari pulang, ada sesuatu yang berubah, yang berkata, oh my God, oh Tuhanku. Mari kita mau jadi Petrus atau mau jadi Yudas? Pasti kita mau jadi Petrus. Mau lurus atau mau kandas? Kita pasti mau lurus. Bangkit dan berdirilah, serta bersaksilah, jangan ditutup. Ya, jangan dituntaskan pengalaman ini, tapi diteruskan di rumah. Bagus, mari kita teruskan. Kalian teruskan di tempat masing-masing dan buatlah orang melonjak kegirangan ketika kalian datang pulang, berada dimanapun dan di tempat apapun, sampai berseru, oh my God.